Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahim lagi setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini, teman-teman semua yang baru join, ya mudah-mudahan sehat selalu, ya sehat selalu di pagi hari ini, semakin segar, semakin hebat sambil persiapan kita untuk beraktivitas di pagi hari ini. Bagi teman-teman yang belum membaca zikir pagi petang, ya nanti kita sama-sama membaca zikir pagi petang, ya kemudian nanti kita akan sedikit-sedikit membahas ya terkait ruqyah dan juga boleh ruqyah online. Makanya bagi teman-teman yang baru join boleh silakan komen, barangkali ada keluhan, ada sakit tertentu untuk di ruqyah bersama. Baik, kita sama-sama membaca zikir pagi petang. Saya bacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup lagi maha kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda terkait ayat kursi ini, barang siapa mengucapkan kalimat ini di pagi hari maka dia dijaga dari gangguan jin hingga petang hari. Barang siapa mengucapkannya di petang hari, maka dia dijaga dari gangguan jin hingga pagi harinya. Jadi Masya Allah ya, keutamaan ayat kursi dibaca pada pagi hari, kata Rasulullah, dapat menjamin seseorang terjaga dari gangguan jin. Apabila dibacanya pagi hari, berarti dia terjamin dari gangguan jin sampai petangnya. Kalau orang itu membaca petang hari, maka dia dijaga oleh Allah dari gangguan jin sampai pagi harinya. Seperti itu ya. Makanya dalam sehari minimal 2 kali kita membaca ayatul kursi. Ya teman-teman, sekarang boleh membaca ayat kursi ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita terkait gangguan jin ya. Ayat berikutnya surat Al-Ikhlas kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak pula ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ini surat Al-Ikhlas pun dibaca. Ya, keutamaannya sangat besar sekali ya. 1 kali membaca Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiganya. Jadi kalau membaca 3 kali ya surat Al-Ikhlas, seperti pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran. Maka sebelum tidur Al-Ikhlas ini dianjurkan dibaca 3 kali supaya kita dicatat ya sebagai orang yang telah mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur. Masya Allah ya. Karena artinya juga luar biasa. Artinya tentang tauhid ya, tentang tauhid. Membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini pernah saya bahas terkait surat Al-Falaq ini. Intinya luar biasa ayat ini ya. Surat ini kalau digabungkan dengan surat An-Nas bisa menjadi surat pembatal sihir. Jadi teman-teman yang terindikasi sihir bacanya surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian di dalamnya ada keterangan bahwa kita berlindung kepada Allah ya, yang menguasai subuh ya, dari kejahatan makhluknya. Ya, makhluknya itu kan bisa semua, ada manusia, bangsa jin, hewan-hewan dan lain sebagainya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, memang kebanyakan ya kejahatan-kejahatan itu dilakukan pada malam hari. Ya, kalau siang hari kan kelihatan. Makanya mereka banyaknya melakukan kejahatan di malam hari. Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Kita tahu bahwa sihir kadang-kadang ya dilakukan ya dengan buhul-buhul atau media sihir. Makanya hati-hati ya. Kemarin ya 2 pekan yang lalu ketika kerja ada orang-orang teriak, ada wanita teriak maling. Ternyata ketika ditanya apa yang dicuri, celana dalam yang dicuri, celana dalam wanita yang dijemur. Makanya hati-hati. Saya sama istri sama tetangga saya ngingetin, Pak kalau mau jemur celana dalam atau apa ya hati-hati, jangan di luar. Ya khawatir dicuri. Itu kemarin aja yang nyuri dijemur, celana dalam wanita dijemur ya, dijemur terus dicuri sama orang. Ya ya dicuri, masya Allah, dan itu naik motor gitu ya. Ketika dicari, wah ternyata nggak ketemu pencuri celana dalamnya. Ini hati-hati juga ya. Kita tidak suuzon, tapi kadang-kadang ada yang menggunakan celana dalam untuk media sihir. Salah satunya santet gitu ya. Atau santet itu apa ya? Ya biar dia suka lah gitu bahasanya ya. Maka kita baca ya yang sudah tercuri pakaian dalamnya, celana dalamnya, sering-seringlah baca Al-Falaq An-Nas ya. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat menyihir kita illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Itu kan udah kepastian ya, dan keyakinan bagi kita. Walaysa bidarihim syai'an illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dalam surat Al-Mujadilah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memadorotkan kita illa biidznillah, kecuali atas izin Allah, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah. Ya, maksudnya menyerahkan segala urusan hidup matinya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menyerahkan semuanya. Kemudian membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Teman-teman yang baru join, ahlan wa sahlan, silakan bisa ikuti bacaannya, dengerin. Kemudian insya Allah saya bacakan, insya Allah ya. Ketika saya baca, ikuti juga ya, ikuti, mudah-mudahan ada pahala yang sama ya. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Ya qul a'udzu bi rabbin nas, a'udzu, aku berlindung bi rabbi, kepada Tuhan An-Nas, Tuhannya manusia. Malikin Nas, ya Malikin Nas itu rajanya manusia, Ilahin Nas, sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi ya. Ini adalah tipikal syaitan yang biasa bersembunyi ya. Kemudian apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Makanya setan itu langsung ke dalam hatinya, ke dadanya, seperti firasat. Orang-orang mengatakan ini saya firasatnya begini, tapi hati-hati, jangan-jangan firasat yang dimaksud adalah firasat yang datang dari syaitan ya. Hati-hati ya. Cirinya adalah
kejahatan, waswasnya itu berupa kejahatan, keinginan bermaksiat kepada Allah, itu waswas dari syaitan, keinginan yang menggebu-gebu nafs jiwanya, kemudian nafsunya, ya, menginginkan sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan, bisa jadi itu adalah waswas dari syaitan. Kemudian syaitan itu dari mana? Dari siapa aja? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi syaitan itu sebenarnya adalah kata sifat, ya. Kata sifat artinya yang tertolak atau terbuang dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah, itu syaitan. Ya, makanya syaitan itu kata Allah dalam surat An-Nas ini bisa minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, ini hati-hati, ya. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang beriman, ya. Baik teman-teman yang baru join, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, ya. Salam silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim online ini bisa bermanfaat. Ya. Ada belajar bahasa Arab, Syekh? Ada, belajar bahasa Arab ada, insyaallah, ya. Tapi bukan sama saya, ya, nanti sama yang ahlinya. Mudah-mudahan ada waktu, ya, bahasa Arab. Ini hanya saya baca terjemahan saja. Kakak-kakak bisa baca Quran terjemahan minimal, ya. Kalau saya senang sekali membaca Al-Quran dengan terjemahan, ya, supaya minimal kalau ada yang minimal paham kan terjemahannya. Kalau tidak ada yang paham, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tinggal kita bertanya kepada ahlinya, ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ada hadisnya, ya. Artinya barang siapa membaca 3 surat ini tadi, ya, 3 qul, ya, qul huwallah, al-falaq, an-nas, 3 kali setiap hari, setiap pagi dan petang, maka 3 surat tersebut cukup baginya dari segala sesuatu, ya. Ini luar biasa, 3 surat yang sangat pendek tapi mendapat jaminan, ya, sebagai surat yang cukup. Ya, maksudnya kalaupun kita terpaksa sekali tidak bisa membaca Al-Quran, ya mungkin wallahu alam karena sekarang banyak relawan lagi mondar-mandir mendistribusikan bantuan ke Cianjur, barangkali, ya, tidak bisa sempat membuka mushaf Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, maka ya ini saja kita baca. Kan ini bisa di luar kepala. Qul huwallahu al-falaq an-nas. Ya, 3 kali setiap pagi dan petangnya. Ini sangat ringan dan ini tidak sampai 1 jam. Paling cuma 10 menit lah maksimal, ya. Ketika kita membacanya membacanya tartil, ya. Tapi kalau cepat bisa lebih dari itu, mungkin bisa 5 menit selesai, ya. Jadi kalau kita terlalu sibuk misalnya, ya tadi alasannya darurat, ya, yang tadi relawan-relawan. Karena saya kemarin ke Cianjur mendistribusikan bantuan, memang hampir tidak ada waktu. Jadi ketika kita di jalan, kita sudah dikejar waktu, ya, karena macet, harus cari sela-sela yang bisa kita tembus, kemudian setelah sampai langsung mendistribusikan bantuan, langsung healing anak-anak, kayak orang tua dan lain sebagainya. Sehingga ini yang bisa kita baca dalam perjalanan, 3 qul ini. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca 3 surat ini pada pagi dan petang sebanyak 3 kali, maka surat-surat tersebut sudah cukup baginya dari segala sesuatu, ya. Kemudian ada doa perlindungan yang dibaca pada setiap pagi, ya. Saya bacakan, ikuti boleh. Asbahna wa asbahal mulku lillah, ya. Walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Kami memasuki waktu pagi, asbahna. Ya, asbahna itu kami telah memasuki waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah. Dan kerajaan hanya milik Allah. Ini mengingatkan kita, ya, bahwa kekuasaan yang ada, ya, kekayaan yang ada ini mulku lillah, semuanya punya Allah.
Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Kemudian walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walahul hamdu itu dan miliknya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, as'aluka, aku mohon kepadamu khaira, kebaikan, ma fi hadzal yaum, apa-apa ya yang ada pada hari ini, wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan hari setelah ini. Wa'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri, dari keburukan, ma fi hadzal yaum, hari ini, keburukan yang ada pada hari ini, wa syarri ma ba'dah, dan keburukan yang terjadi pada esok harinya atau setelahnya. Rabbi a'udzu bika, ya Rabb, ya aku berlindung kepadamu, minal kasal wa su'il kibar. Ya, ini adalah doa yang luar biasa. Aku berlindung kepadamu dari apa? Dari kemalasan. Ya, malas itu al kasal. Ya, a'udzu bika minal kasal. Jadi kalau teman-teman semua ada rasa malas dalam hati ingin beribadah, tinggal berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya, a'udzubika ya minal kasal. Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya. Kemudian wasu'il kibar. Ya, wasu'il kibar itu dari kejelekan hari tua. Ya. Maksudnya kita menginginkan ketika masa tua itu ya penuh dengan ibadah. Ya, penuh dengan ibadah. Gimana caranya supaya kita ketika masa tua, persiapan kematian lah bahasanya ya, dipenuhi dengan semangat di dalam beribadah. Makanya kita meminta kepada Allah dari keburukan hari tua itu, maksudnya supaya banyak ya kan contoh-contohnya makin tua makin menjadi kan gitu. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Jangan seperti itu. Kalau dalam urusan kebaikan sih nggak apa-apa. Khawatirnya ini makin tua makin malas, makin tua makin aneh-aneh gitu kan. Kita berlindung kepada Allah dari itu ya. Kemudian Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab finnar, dari azab neraka. Ya, dari azab neraka. Wa adzabin fil qabr, dan ada azab dari qabr atau kubur. Ya, makanya ada yang mengatakan beda ya antara azab neraka, azab yang ada di neraka dan azab kubur berbeda ya. Orang yang terbebas ya daripada azab neraka belum tentu terbebas dari azab kubur, sebagaimana Utsman bin Affan ya yang khawatir terkena azab kubur ya. Padahal beliau sudah terjamin masuk surga. Karena beliau mengatakan saya memang terjamin dari azab neraka, tapi saya tidak terjamin dari azab kubur. Dan azab kubur yang paling memungkinkan adalah pipis tidak cebok. Ya, ini banyak hadisnya ya. Pipis nggak cebok, buang air kecil nggak cebok. Ini mohon maaf ya. Barangkali ada teman-teman yang di jalan, boleh pipis itu boleh. Carilah tempat-tempat di semak-semak, asal tidak di pohon atau di lubang-lubang ya, lubang-lubang hewan. Kenapa itu? Karena zalim. Saya pernah ruqyah orang yang kesurupan itu saya tanya, kenapa kamu gak mau keluar ya, dan kamu malah ganggu dia. Dia bilang, saya dendam sama orang ini. Lah kenapa dendam? Karena dia itu mengencingi rumah saya. Maksud Anda apa? Maksud kamu apa? Ya dia pipis sembarangan gitu. Oh. Tapi kan dia nggak tahu kalau ada kamu. Ya minimal ucapkan bismillah. Nah, ya ini memang sesuai, percaya nggak percaya, ini sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita pipis, pertama nggak boleh pipis di tempat atau di jalan yang biasa dilewati orang, itu yang pertama. Yang kedua nggak boleh pipis di pohon, ya nggak boleh. Kenapa? Karena kadang orang itu pengen ambil buahnya, pengen yang berbuah ya khususnya, nanti bau pesing. Kemudian ketiga nggak boleh pipis di lubang-lubang hewan, ini juga sangat zalim. Jadi kalau mau pipis di jalan, cari semak-semak atau tempat-tempat yang kira-kira pipisnya langsung ke tanah.
langsung ke tanah dan tidak ada lubang-lubang di situ, ucapkan bismillah dan kemudian jangan lupa untuk apa? Untuk bersihkan ya, kalau tidak ada air boleh dengan daun atau batu-batu ya. Ini kalau kita nggak cebok itu udah pasti ya terkena ancaman adab kubur ya. Jadi tidak boleh kita remehkan ya masalah pipis tidak cebok itu. Kenapa? Karena kalau kita makan sholat ya, kalau sholat itu kan harus perhatikan perhatikan kebersihan kita, apakah ada najis atau tidak. Nah kalau pipis nggak cebok gimana sholatnya kan? Bisa jadi tidak sah. Syekh setiap maghrib selalu muncul rasa takut mati dan takut terkena santet trauma sama maghrib Syekh. Itu syaitan Pak Herdian Syah, itu gangguan jin. Jadi gini kawan teman saudaraku Pak Kak Herdian Syah ya. Jadi syaitan itu akan selalu memberikan was-was ke dalam hati kita. Ya, dia akan cari tuh pola-pola kira-kira Syekh itu takut apa. Ada orang ya yang makan apa misalnya ini misal ya, makan udang. Yang di pikirannya itu apa? Kalau makan udang gatalnya luar biasa. Padahal ya awal-awal nggak gitu. Tapi karena ketakutan luar biasa dia jadi nggak mau makan udang. Padahal keluarganya makan udang. Alergi lah gitu bahasanya. Nah itu adalah bisa jadi datang dari syaitan. Cara mendiagnosanya adalah ruqyah mandiri. Ruqyah saja. Jadi ruqyah mandiri itu hanya diagnosa ya. Saya anjurkan kalau memang sudah fix terdiagnosi atau terindikasi gangguan jin, minta orang meruqyah Anda. Jadi caranya adalah membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, ya agak keras ya teman. Jadi coba saja ya sekarang ya, baca Al-Fatihah, pegang perutnya. Kenapa perut? Ya bisa jadi setan itu senang di perut ya. Perut bisa ikut makan apa yang kita makan dan di kemaluan. Hati-hati juga ya. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai selesai. Nah, ketika kita baca agak keras, apakah ada dalam badan kita respon? Ya, respon itu maksudnya apakah ada keringat, atau ada ada demam atau panas atau mual ya. Yang paling mudah itu mual. Kalau ada mual udah fix Anda harus minta bantuan orang untuk ruqyah Anda. Ya, ruqyah syariah ya, ruqyah syariah dengan 3 syarat. Orangnya hanya membaca Al-Quran, membaca doa-doa Nabi, dan mengajarkan Anda tawakal. Tidak butuh media apapun ya, tidak butuh hewan cemani kah, apakah, enggak usah. Itu cukup Al-Quran. Bahkan tidak ditanya nama pun, ruqyah syariah tetap berjalan. Ya, kalau ada yang nanya namanya siapa, bin siapa, nama ibunya siapa, udah tinggalkan. Itu ruqyah syirkiyah. Ya, karena apa? Karena kalau ruqyah syariah tidak tahu nama pun tidak apa-apa. Karena kita hanya tugasnya memperdengarkan Al-Qur'an kepadanya. Ya, dan meminta dia mendengarkan bacaan kita. Ya, kemudian doa-doa Nabi itu kayak Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yaghadiru saqama. Doa orang untuk orang sakit ya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika Anda takut ya intinya Anda masih belum yakin ya. Padahal ada sebuah hadis yang luar biasa, teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan apabila ada semua jin ya dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat dikumpulkan, ditambah dengan jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul semuanya, ingin memberikan madarat kepada Anda, ingin misalnya membunuh Anda atau apalah gitu ya, itu dikumpulkan ingin mencelakai Anda. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan bisa mencelakakan Anda walau setitik gak bisa. Itu sudah harus kita yakin dalam hati ya. Ya, makanya kenapa mesti takut gitu. Apa yang harus kita takutkan? Kalau memang ada gangguan jin yang ada pada diri kita,
dan terjadi, sudah terjadi, itu pasti biidznillah, pasti atas izin Allah. Dan apa yang terjadi menimpa kita atas izinnya, itu pasti ada hikmah yang besar. Bisa jadi Anda, ya Allah menginginkan Anda berinteraksi lebih kuat dengan Al-Quran. Sekarang saya mau tanya sama Pak Herdiansyah, sejauh ini interaksi Bapak dengan Al-Quran seperti apa? Ya, minimal ketika nggak bisa buka mushaf, mungkin baca kulhu al-falaq an-nas dalam kendaraan, kemudian apa lagi itu, sejauh apa? Nah, ketika Bapak membaca itu, lalu ada lemes, kemudian mual, atau gemeteran, lanjutkan. Itu artinya jinnya sudah klepek-klepek gitu. Ya, kalau memang ada gangguan jin ya, ketika ada gangguan jin, fix, lalu teman membaca Al-Quran, lalu kita ngerasa lemes, pengen marah, lanjutkan. Kenapa? Setannya itu yang kerasa. Ya, cuman Anda mendapatkan efeknya. Lanjutkan. Caranya adalah lanjutkan sampai dia mau keluar. Indikasinya mual. Ketika Anda mual, tarik ke atas. Bismillah, bismillah, keluarkan. Keluarkan dengan ya niat ya. Ya Allah, keluarkan dia dari badan hamba, ya Allah, yang buat saya takut trauma dengan maghrib, ya Allah, keluarkan dia dalam diri ini. Gitu ya. Ya ma'syaral jin. Kayak gini. Ya ma'syaral jin yang ada dalam badan hamba Allah ini, Pak Herdiansyah, yang membuat dia takut, ya, trauma saat maghrib. Ukhruji adu Allah, keluar kalian. Ya, ditunjuk seperti ini, tunjuk dalam diri. Coba rasakan apa yang Anda rasakan. Ya, tulis ya di komentar apa yang Anda rasakan ketika ditunjuk seperti ini. Ya ma'syaral jin yang ada dalam badan hamba Allah Pak Herdiansyah ini, keluar kalian. Ya, keluar kalian dari badan hamba Allah ini dan beribadahlah kalian. Ya, coba ditarik ke atas ini. Tarik ke atas, keluarkan. Ya, apa yang dirasa? Mual, ya, nah mual itu tanda yang bagus ya. Itu artinya dia ingin keluar. Ya, ingin keluar, tarik dia Syekh, temannya. Tarik sini, tarik, siapkan kresek. Siapkan kresek, cukup ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah, yakin dalam hati kepada Allah, ya. Kemudian tarik ke atas. Tarik ke atas. Kemudian keluarkan gini. Ya, dikontrol badan Anda, jangan mau diperdaya oleh syaitan. Kalau mual itu artinya ini syaitannya udah nggak kuat, udah pengen keluar dia, ya, udah pengen keluar, jadi bantu dia keluar, ya, bantu dia keluar. Dan saya minta kalian yang dalam badan Herdiansyah, Pak Herdiansyah ini bertaubat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan saya manusia dan kalian bangsa jin untuk beribadah. Sama, kita juga punya kewajiban ya. Jadi keluar kalian dari badan hamba Allah Pak Herdiansyah ini. Ya, tarik ke atas. Ustadz, aku batuk pilek gak sembuh-sembuh, gimana Ustadz? Ya, saya sarankan suka kopi nggak? Kopi, Anda hindari yang manis-manis Pak ya. Hindari yang manis-manis, gula-gula itu Pak Viana Purworejo. Hindari yang manis-manis ya, coba minum kopi pahit. Ya sebenarnya kopi yang paling bagus itu kopi yang asli ya. Yang bukan kemasan ya. Bukan kemasan, saya tak sebut merek ya. Bukan kemasan, tapi kopi yang Anda cari bijinya, Anda kemudian tumbuk, atau belilah yang sudah jadi tapi yang asli ya, yang asli, yang prosesnya bukan kemasan. Itu diseduh kemudian diminum, tapi tidak tanpa gula. Rasanya pasti kan pahit. Kenapa kok bisa membantu pilek Anda? Ya karena ada antioksidan yang tinggi. Sebenarnya kopi itu adalah bagus ya. Bagus karena ada antioksidannya, tapi jadi jelek kalau dengan gula ya. Jadi jangan pakai gula kalau ngopinya tanpa gula. Saya udah buktikan, Masya Allah ya, biasanya musim-musim begini itu gatel di tenggorokan. Tapi semenjak kemudian
coba minum kopi, minum kopi apa? Minum kopi tanpa gula, itu alhamdulillah atas izin Allah batuknya hilang. Ya. Kemudian mohon maaf ini Pak Herdiansyah terkait trauma atau takut, ini Anda boleh gunakan ini minyak kasturi ya. Minyak kasturi saya selalu bawa kemana-mana, mau sholat mau apa. Bukan apa-apa, karena memang nyaman, wanginya nyaman. Ya, kalau ada rasa mual dengan minyak kasturi, itu artinya ada gangguan. Itu udah fix ya. Kenapa? Karena minyak ini adalah minyak yang paling disukai oleh Rasulullah. Ya, berarti ada yang ketika disukai oleh Rasulullah, pasti ada yang membenci itu. Siapa yang membenci? Yaitu syaitan. Syaitan tidak suka dengan kasturi. Ya, makanya orang yang menghirup kasturi lalu dia langsung mual atau pengap atau langsung debar-debar, ini ada gangguan jinnya. Caranya adalah diusap di tangan, ya, dihirup dulu. Kemudian, ya, maaf ya, dihirup dulu, kemudian diusap di muka ya. Ini produknya, mohon maaf ya, ini sama sebenarnya produknya, tapi ya TikTok menganggap ini berbeda ya. Ini sama ya. Saya tak ini lagi ya. Saya coba yang lain. Dengan kasturi ya, Anda boleh cek keranjang kuning ya. Itu bisa ya. Nah, untuk batuk pilek tadi dengan kopi tadi, tapi tanpa gula. Kemudian untuk pilek itu atau sinusitis mungkin ya, ini karena ada sumbatan di daerah sini, Anda ruqyah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sakit memang, tapi ini aja dipijit-pijit daerah sini. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pijit-pijit sini ya. Itu membantu pilek ya agar sembuh. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan kalau memang tidak ada pertanyaan ya. Kemudian kita baca doa. Doa berserah diri ya. Teman-teman yang baru join ya boleh ikuti bacaan saya di pembacaan zikir pagi petang. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini doa berserah diri ya. Berserah diri supaya hati kita tenang kepada Allah. Artinya ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup. Dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Ya, ini luar biasa mengingatkan kita untuk berserah diri hanya dengan rahmat dan pertolongan-Mu. Ya, jadi kita hidup pada pagi hari ini karena rahmat dan pertolongan Allah. Ya. Kemudian membaca Sayyidul Istighfar. Ada yang belum hafal? Boleh diikuti ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya, abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doanya. Artinya ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Ya Allah adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Ya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku.
Ini pentingnya mengakui nikmat yang Allah berikan dan mengakui dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, Masya Allah ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini dengan yakin di petang hari, lalu dia meninggal dunia pada malam itu, maka dia masuk surga. Masya Allah ya. Dan demikian juga pada pagi harinya. Jadi tadi yang kita baca, kalau teman-teman ikuti, ya sama-sama membaca, maka kata Rasulullah, apabila ditakdirkan malam ini meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Kita baca lagi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Itu doanya ya. Kemudian membaca doa persaksian 4 kali ya. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi hari ini aku mempersaksikan Engkau, juga malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagimu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Ya, ini adalah doa persaksian. Penting banget ya membaca doa persaksian ini, menguatkan tauhid kita, menguatkan keyakinan kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca doa ini ketika pagi dan petang hari sebanyak 4 kali, maka Allah akan membebaskannya dari api neraka. Tuh, baca 4 kali, terbebas dari api neraka. Kemudian membaca doa syukur. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat yang aku terima dan atau yang diterima oleh seseorang di antara makhlukmu di pagi ini adalah darimu, dari Allah maksudnya ya. Maha Esa Engkau, tidak ada sekutu bagimu segala puji dan kepadamu dipanjatkan syukur dari seluruh makhlukmu. Masya Allah ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya di pagi hari, maka sungguh dia telah bersyukur pada hari itu. Ya, kan kita mau jadi hamba yang bersyukur ya. Salah satu ikhtiarnya membaca ini. Barang siapa membaca di petang hari, maka sungguh dia juga telah bersyukur pada malam hari itu. Ya, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah tambahkan nikmat kepadanya. Nah, ini udah pasti itu ya. Walain kafartum inna adabi lasyadid, dalam surat Ibrahim. Dan apabila kamu kufur, ingatlah azab Allah sangat pedih ya. Membaca doa keselamatan ya, bagi teman-teman sebelum beraktivitas pada pagi hari ini, baca doa keselamatan. Saya bacakan ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan ya. Kemudian ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Beda dikit ya, kufur, fakir. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali di waktu pagi dan sore ya. Ini sangat luar biasa ya. Maksudnya doa ini sangat luar biasa. Kemudian kita membaca doa kecukupan. Doanya mudah. Coba diikuti. Hasbiyallah, hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Saya ulangi. Hasbiyallahu, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Ya.
Allah yang mencukupi segala kebutuhanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal. Dialah Rabb yang menguasai arsy yang agung. Dibaca 7 kali pada waktu pagi dan petang. Ya, saya contohkan sekali-kali ya. Tadi saya sudah baca, insyaallah. Ini hanya contoh saja. Teman-teman bisa membacanya di rumah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membacanya yang tadi ya di pagi dan petang hari sebanyak 7 kali, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya. Ya. Itu kitab apa? Itu kitab apa Ustadz? Saya tidak sedang membaca kitab. Saya membaca ini zikir pagi petang ya. Zikir pagi petang. Ya, judulnya zikir pagi petang. Ini di sini kan masih pagi ya. Masih pagi kita baca zikir pagi, nanti kalau sore kita baca di petang hari ya. Ini zikir pagi petang ya, bukan kitab. Barakallahu fikum. Jadi barang siapa, cuman memang di dalam zikir pagi petang ini ada terjemahannya atau ada hadis-hadisnya. Ya, ada hadis-hadisnya yang saya baca ini. Nih misalnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca tadi yang hasbiyallahu la ilaha illahu ya sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya. Ya, ini jaminan dari Rasulullah. Baca ya. Kemudian membaca doa keselamatan yang lain. Ini banyak banget doa keselamatan ya. Masya Allah ya. Berarti kita butuh pertolongan Allah. Begitulah intinya ya. Hadirkan kerinduan, hadirkan kebutuhan kita kepada Allah. Ya, sangat butuh kepada Allah. Kalau para sahabat itu sampai sendal putus aja mintanya kepada Allah. Ya Allah, sendal saya putus. Ganti ya Allah, ganti ya Allah gitu. Ya, kita mah jarang-jarang doa ya. Ya, merasa diri mampu, akhirnya malas berdoa. Ya. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak khawatir doa saya tertolak. Yang saya khawatirkan saya malas berdoa. Kenapa berdoa itu dalam agama kita ini termasuk salah satu ibadah yang agung. Orang berdoa selain Allah dikatakan musyrik. Ya, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia telah menyekutukannya. Karena sangat luar biasa doa ini bagian dari ibadah. Maka berdoa harus kepada Allah. Kita baca doa keselamatannya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma qadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika bi'azamatika an ubtala min tahti. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesejahteraan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesejahteraan di dunia dan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya as'aluka, aku mohon kepadamu al-afwa. Ya, keselamatan wal afiyah, ya. Kesejahteraan al-afwa wal afiyah dan keselamatan fi dunya wal akhirah, untuk dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, Allahumma inni sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu al-afwa kesejahteraan wal afiyah dan keselamatan fi dini dalam menjalankan agamaku, wa dunya dan duniaku, wa ahli dan untuk keluargaku, wa mali dan hartaku. Ini pernah saya bahas dalam video saya tentang ain ya. Jadi ain ini bisa menimpa benda. Ya. Saya pernah punya pengalaman, benda saya mobil itu terindikasi ain karena ketika seseorang memuji mobil saya tanpa mengucapkan doa tabrik, tiba-tiba langsung AC-nya, kan yang dipuji AC-nya, itu AC-nya langsung meledak. Ya. Nah, nanti ain itu
ain itu apa? Ain itu adalah efek yang ditimbulkan oleh pandangan. Ya, biasanya karena kagum tanpa mengucapkan doa tabrik atau doa keberkahan. Jadi kalau teman-teman yang baru join, yang belum tahu ain, hati-hati kalau punya anak, anaknya lucu, ya. Kemudian nggak mengucapkan tabrik, misalnya gini, Allah, masya Allah, barakallah, cantik sekali, nah, gitu, soleh sekali, nah. Kadang-kadang kan kita nggak, kadang-kadang kita ada anak lucu, lucu pisan, atau lucu banget, itu bisa jadi anak itu terkena ain. Indikasinya apa? Kalau dia masih bayi, tiba-tiba nggak mau ya, nggak mau mimi ke ibunya. Kemudian tidak mau minum ASI. Kemudian yang kedua, dia nangis tengah malam, tiba-tiba tuh nangis tengah malam. Bahkan ada yang tiba-tiba demam, sakit, kejang, ya. Nangis nggak berhenti-berhenti, tiba-tiba demam. Itu bisa terindikasi anak kita terkena ain. Bisa jadi ada yang muji anak kita, ya, muji anak kita, kemudian diri kita barangkali. Kadang-kadang yang menyebabkan anak kita terkena ain orang tuanya. Ya, cantik sekali kamu. Nah, harusnya apa? Masya Allah, barakallah, cantik sekali. Gitu ya. Jadi ada doa tabrik, ya. Dan termasuk dalam doa ini meminta apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Wa ahli itu keluargaku dan hartaku. Minta kepada Allah perlindungan. Ya, salah satunya perlindungan daripada ain. Allahumma stur awrati wa amin rawati. Ya, apa ya Allah, tutupilah auratku, dalam hal ini aib ya maksudnya, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Nah, tadi Pak Herdiansyah itu yang ada rasa takut atau trauma pada saat maghrib, ini ada doanya, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku, auratku, ya, dan tenangkanlah aku dari rasa takut. Coba Bapak baca itu dengan penuh keyakinan, itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Coba ya. Kemudian Allahumma hfadni ya min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari depan. Wa min khalfi, dari belakang. Wa an yamini, dari sisi kanan. Wa an shimali, dari sisi kiri. Wa min fawqi, dari atasku. Wa a'udzubika bi'azamatika, dan aku berlindung dengan kebesaranmu, an ugtala min tahti, agar aku tidak disambar mara bahaya dari bawah. Ya, dari bawah tuh apa ya, likuifaksi atau hewan-hewan yang keluar dari tanah. Ini doanya, Masya Allah ya. Lengkap sekali doa ini. Doa keselamatan ini lengkap sekali. Nih, doa keselamatan. Cuman terbalik ya. Lengkap sekali ini. Doa keselamatan, minta keselamatan, minta kesejahteraan, minta pengamanan, minta agar ditentramkan, minta perlindungan dari depannya, dari belakangnya, kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya. Masya Allah. Ya, ini dibaca ya. Kemudian ada doa perlindungan lagi. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah, fatiras samawati wal ard. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, pencipta langit dan bumi. Ya, ini penting ya. Jangan percaya sama orang yang mengetahui hal yang gaib. Ya, nggak ada yang tahu yang gaib. Masa depan, oh kamu nanti akan begini, kamu akan begini, nggak usah percaya. Ya, ramalan-ramalan begitu nggak usah. Ya, kalaupun kita ada kekhawatiran, ya kalau bertanya malah jadi batal kan. Bahkan disebutkan barang siapa yang mendatangi arrafan, ya peramal, lalu wasadaqahu fima yaqul, lalu dia percaya apa yang disampaikan, ya faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir, keluar dari agama atau kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah berupa Al-Qur'an.
Ya, jadi jangan sekali-kali kita percaya sama ramalan-ramalan ya. Ya, kita berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Sudahlah. Dan kita jadi gak nyaman kalau ternyata orang mengatakan kamu nanti akan celaka. Ya kan? Gak nyaman kan? Ya. Kemudian Fatiros samawati wal ard. Fatiros samawati wal ard itu pencipta langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikah. Rabbi. Jadi Rabb itu Tuhan ya. Rabbi kulli syai'. Tuhannya segala sesuatu, wa malikah, dan merajainya ya. Jadi Allah itu menciptakan semuanya dan Allah merajai semuanya itu. Ya, kemudian asyhadu alla ilaha illa anta. Kita bersaksi, saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku. Wa min syarri syaitan. Dan saya berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan, wa syirkihi, dan bala tentaranya. Ya, tuh lihat. Kita ingin terlindung ya dari gangguan syaitan dan bala tentaranya. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri syaitan wa syirkihi. Saya berlindung dari kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan atau dari perbuatan jelek terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Ada orang yang memang tidak mencelakai dirinya tapi mencelakai orang lain. Hati-hati dalam kendaraan. Bisa jadi kita selamat tapi orang lain karena kelalaian kita bisa jadi apa? Bisa jadi terkena ya senggolan kita dan lain sebagainya. Ya, ini hati-hati. Membaca doa agar terhindar dari mara bahaya ini mudah ya. Coba ikuti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali dibaca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya. Ya, ini penting ya. Barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat memberikan bahaya kepada dirinya. Ya, makanya ini bagi teman-teman yang mau belajar ruqyah ini harus dibaca sebelum ruqyah. Supaya jin yang dalam badannya ini tidak memberikan mudarat kepada kita. Membaca doa keridhaan, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku rela Allah sebagai Rabb, ya, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi yang diutus Allah. Dibaca 3 kali dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membacanya sebanyak 3 kali di pagi dan petang hari, maka hak Allah memberikan keridhoannya kepadanya pada hari kiamat. Coba bayangkan. Kalau Allah ridho kepada kita, maka tidak ada yang dapat memberikan kecelakaan. Apalagi di hari kiamat. Tidak ada yang kita butuhkan kecuali pertolongan Allah ya. Dan ini menjamin siapa yang membaca 3 kali pada pagi petang hari, maka Allah pasti ridho kepadanya pada hari kiamat. Itu artinya kita dijamin keselamatan. Membaca doa pertolongan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri atau tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan janganlah engkau serahkan diriku ya kepadaku sekalipun hanya sekejap mata tanpa mendapat pertolongan serta bimbingan darimu. Ini Masya Allah ya. Jadi kita minta kepada Allah agar tidak meninggalkan kita sekejap mata saja tanpa pertolongan dan bimbingan Allah. Allah memberikan
pertolongan kepada kita dan bimbingannya, gitu ya. Teman-teman yang baru join, selamat datang, ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan Allah sempurnakan pahala silaturahim kita, mendapatkan dua keutamaan, panjang umur, berkah rezeki ya. Ini kita sedang membaca zikir pagi petang ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan aktivitas pada pagi hari ini. Terus kita lanjut ya. Kita membaca doa kebaikan. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khair hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Kami memasuki waktu pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar memperoleh kebaikan ini. Allahumma inni as'aluka khair hadzal yaum. Ya Allah, inni sesungguhnya as'aluka aku mohon kepadamu khaira kebaikan hadzal yaum yang ada pada hari ini. Ya fathahu, ya pembuka atau rahmatmu, wa nasrahu pertolonganmu, wa nurahu cahayamu, wa barakatahu dan keberkahanmu, wa hudahu dan petunjukmu di siang hari. Wa a'udzu bika dan aku berlindung kepadamu ya bika ya min syarri ma fihi yang kejelekan yang ada pada dalam diri ini ya, yang ada dalam dirinya, wa syarri ma ba'dah dan kejelekan yang ada pada sesudahnya. Berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan hari ini dan kejelekan sesudahnya. Kemudian membaca doa fitrah, asbahna ala fitratil Islam. Artinya apa? Artinya kami memasuki waktu pagi hari ini dengan tetap memegang agama Allah, Islam. Ya, fitrah itu kan artinya berada pada keislaman ya. Wa ala kalimatil ikhlas dan kalimat yang ikhlas ya. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan tetap berada dalam agama Nabi Muhammad yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam. Ya, dan wa ala millati abina Ibrahim dan tetap pada milah ayah kami Ibrahim, hanifan muslima ya, seorang yang hanif, lurus dan muslimah, seorang muslim, wa makana minal musyrikin dan bukan tergolong dari golongan orang-orang musyrik atau menyekutukan Allah. Ya. Kemudian membaca tasbih dan tahmid ya. Kita baca ya. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Atau subhanallah bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Zikir ini sangat ringan Bu ya, sangat ringan. Anda ketika masak, ketika di kendaraan, tidak ada aktivitas lain, kita membaca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Membaca itu ringan sekali ya. Subhanallah, alhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji baginya. Dibaca 100 kali ya. Mudah sekali ya. Kemudian membaca kalimat yang menggabungkan banyak kebaikan. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Baca ini ada guru kita ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, pernah meruqyah seseorang. Ya, lalu Syekh Wahid ini minta jin yang ada dalam badan hamba Allah itu keluar. Ya, maka jin itu mengatakan, saya tidak mau keluar kecuali saya pindah kepada badan Anda. Maka Syekh Wahid mengatakan, silahkan. Keluarlah dari badan hamba Allah ini dan pindahlah ke badan saya. Maka jin ini keluar, tapi ternyata balik lagi. Lalu dia mengatakan, saya tidak bisa masuk kepada badan Anda. Kenapa? Ya, karena Anda membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali. Tidak ada syaitan yang mampu masuk ke dalam badannya. Ya. Termasuk ada cerita juga dari beliau. Ada sekeluarga
semuanya terkena sihir. Hanya satu seorang perempuan yang tidak bisa terkena sihir. Sampai kemudian ketika diruqyah, ya jin ini memberikan pengakuan bahwa ketika diruqyah oleh seorang penyihir yang dianggap hebat, dia menyerah. Coba saya tidak sanggup, cari penyihir yang lebih hebat. Dicari lagi. Lalu dia juga mengatakan saya tidak sanggup cari penyihir yang lebih hebat. Dia juga tidak sanggup cari penyihir yang lebih hebat. Sampai kemudian di yang paling tinggi, saya tidak sanggup menyihir dia. Dan tidak ada yang dapat menyihir dia. Kenapa? Karena dia membaca istiqamah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca setiap pagi 100 kali. Ya, atau paling minim 1 kali ya. Kalau tidak 10 kali. Kalau bisa 100 kali baca ya. Gitu ya. Ini contoh saja. Kita baca kalau tadi baca berapa kali? Nah, nanti teman-teman bisa baca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu dibaca ya. Kemudian zikir pemberat timbangan. Apa itu? Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, segala puji hanya miliknya. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya, wa ridha nafsihi, sejauh kerelaannya, wa zinata arshihi, seberat timbangan arsy-Nya, wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Dibaca 3 kali setiap pagi. Diriwayatkan dari Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sungguh tadi aku telah mengucapkan 4 kalimat setelah keluar dari tempatmu ini. Andai 4 kalimat ini ditimbang dengan apa yang telah kamu baca seharian tadi, sungguh ia sudah sepadan. Yaitu apa? Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Kita potong ya 4 kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi 1, wa ridha nafsihi 2, wa zinata arsyihi 3, wa midada kalimatih 4. Ya 4 kalimat ini itu sangat ya setara dengan apa yang kita baca pada pagi hari ini, Al-Qur'an atau apa ya. Dan ini luar biasa, sangat mudah kita baca. Kemudian kita juga meminta kepada Allah ilmu dan amal. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan ibadah atau amal yang diterima dibaca di pagi hari. Ya, kemudian istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dibaca 100 kali. Kemudian kita membaca doa juga perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, artinya dulu ya. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca doa ini pada sore hari sebanyak 3 kali, tidak berbahaya baginya sengatan binatang berbisa pada malam itu. Dari Teh Rumi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mangga barangkali ada yang dikonsultasikan atau pengen ruqyah, boleh ya. Membaca salawat atas Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Perbanyak membaca salawat ya. Salawat yang mudah. Ya. Insyaallah ada 5 menit lagi kita ruqyah terlebih dahulu. Coba dipegang perutnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. U'idukum bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamah. Ya ma'syaral jin, yang membuat perutnya sakit, yang membuat dadanya sakit, yang membuat kepalanya sakit, yang membuat batuk, yang membuat sakit di pundak, yang di belikat. Ukhruj kalian dari hamba-hamba Allah ini. Ukhruj, keluar kalian dari badan hamba-hamba Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اخرج يا عدو الله, keluar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, alhamdulillah kita telah membaca zikir pagi petang, kemudian kita juga sudah ruqyah sebentar. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, Allah sembuhkan kita dari segala sakit. Yang sakit semoga Allah mudahkan, yang berhutang semoga Allah lunaskan, yang kesulitan semoga Allah mudahkan, yang sempit semoga Allah lapangkan, yang kesulitan semoga Allah lancarkan, yang sekarang sedang mau ujian juga mudah-mudahan dimudahkan anak-anak kita dan lain sebagainya. Kemudian kita juga doakan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka dan Allah lekas mengangkat derita yang menimpa saudara kita yang di Cianjur. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa cek link di bio saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.